Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam ini Allah masih melapangkan hati kita untuk menuntut ilmu agama. Ketika hati lapang, kemudian kaki ringan untuk kita langkahkan datang ke rumah Allah. Senang hati kita untuk menuntut ilmu. Ini adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada manusia yang Allah berikan rezeki harta, tapi rezeki nuntut ilmu tak diberikan oleh Allah. Tak pernah ikut sekalipun pengajian, kecuali mendengarkan khutbah hari Idul Fitri sekali setahun. Jadi banyak bentuk rezeki yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, judul kajian kita malam ini dengan tema hati-hati terhadap kezaliman. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah ingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Dalam bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Termasuk 4 bulan haram itu adalah bulan Rajab. Apa pesan Allah ketika kita memasuki bulan haram? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Di bulan ini bulan yang Allah muliakan. Allah melarang menzalimi diri kita. Ketika dokter berpesan kepada bapak yang terkena penyakit, mungkin tensinya tinggi, bapak jangan nanti makan daging kambing. Bapak yang kena mah jangan makan nangka. Ketika larangan itu tetap dilakukan, nangka tetap dimakan, pulut tetap dimakan, akibatnya fatal, karena ini sudah dilarang dokter. Begitupun kita hidup ketika bulan yang Allah istimewakan, Allah muliakan bulan ini, tapi justru kita melakukan kezaliman. Bayangkan, Rajab Allah muliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah Allah muliakan, Muharram Allah muliakan. Kita kotori bulan ini. Tentu Allah marah ketika kita mengotori bulan yang dimuliakannya. Maka kata ulama tafsir, makna zalim itu, pertama, zalim itu melakukan dosa. Itu zalim pertama. Jadi kalau bulan Rajab ini kita melakukan dosa, ini termasuk sebuah kezaliman. Kezaliman yang kedua, tidak melakukan kebaikan ketika masuk bulan haram. Jadi kalau ada bapak ibu di rumah baca Quran tidak, sedekah tidak, taklim tidak ikut, berzikir tidak, berbakti dengan orang tua tidak, kita hidup pada bulan haram, maka kata ulama tafsir,
ini termasuk sebuah kezaliman. Yang zalim itu bukan saja melakukan dosa, termasuk yang zalim tidak melakukan kebaikan pada bulan haram, itu termasuk zalim. Maka kalau ada masyarakat kita yang malam ini udah tahu kita ngaji malam ini, ustadznya si Anu, dia dengar, tapi dia tidak berangkat ke masjid, dia tidak ikut ngaji ke masjid, ini sebuah kezaliman. Maka segala sesuatu yang Allah larang pasti ada akibat fatal. Dan setiap perintah Allah pasti ada kebaikan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka di antara perintah Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian tingkatkan takwa kalian, kalian pasti bahagia. Maka bayangkan oleh Bapak Ibu, Bilal bin Rabah kerjanya hanya azan, ketika waktu sholat azan. Kalau dibandingkan dengan harta Bilal dengan Utsman, itu tak sebanding. Tidak akan sebanding harta Bilal bin Rabah dengan harta Utsman bin Affan. Tapi apakah Bilal merasakan kebahagiaan hidupnya? Bahagia Bilal. Jadi pekerjaan Bilal cuma waktu sholat dia azan. Artinya dengan perintah Allah beramal soleh, Allah menjamin kebahagiaan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalian akan bahagia kalau dengan takwa kalian. Jadi jabatan itu tidak menjamin kita bahagia. Harta belum tentu menjamin bahagia. Jadi Bapak Ibu, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, meninggal Rasul, kemudian Bilal pun dipanggil Bilal bin Rabah ini. Wahai Bilal, engkau akan kami masukkan sebagai hakim agung. Bayangkan, Bilal ditunjuk sebagai hakim agung setelah wafatnya Rasul. Apa yang terjadi dengan Bilal? Ditawarkan hakim agung, bukan hakim konstitusi. Nah, ini ingat ini. Nanti bapak-bapak nanti salah dengar pula. Hakim agung. Apakah Bilal mau? Enggak. Justru Bilal melarikan diri. Ketika ditawarkan sebagai hakim agung, justru Bilal lari. Sempat bapak-bapak lah ditawar oleh wali kota hakim agung di Pekanbaru. Mau tidak Pak? Mau lu Ustaz. Jadi Bilal itu artinya, karena Bilal sudah tahu, dengan dia azan saja dia sudah merasakan kebahagiaan, walaupun duitnya tak banyak, tak sebanding dengan Utsman. Maka setiap ibadah yang diperintahkan Allah itu sudah menjamin kebahagiaan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka berbicara tentang kezaliman ini, yang pertama ada zalim itu yang berhubungan dengan kezaliman manusia kepada Allah. Maka dilarang. Bulan Rajab itu dilarang melakukan kezaliman. Pertama, zalim kepada Allah. Apa contoh zalim kepada Allah, Ustaz? Melakukan kesyirikan. Bentuk yang nyata melakukan kesyirikan, percaya kepada orang-orang indigo, pasangan itu menang besok di Pilpres 2024. Oh, kan heran kita, wirid rajin, saya dengan maaf cakep orang gila di jalan ditanya juga sama Pak, siapa menang sok bang gitu. Orang gila ditanya, gila enggak manusia hari ini? Gila lah. Orang indigo ditanya, maaf cakep, apakah boleh kita percaya besok ini akan terjadi? Tak boleh. Itu hanya Allah yang tahu. Maka umat Islam hari ini diuji tauhidnya, Pak. Diuji tauhidnya. Ada yang mengatakan yang menang si anu, yang dilantik si anu. Nah, ada pula seperti itu. Ini sebuah keyakinan yang tak boleh kita lakukan. Kan ini belum terjadi. Pileg belum, pilkada belum, pilpres belum. Ini wallahu a'lam bishawab. Walaupun se-Indonesia 150 juta mengatakan si A menang, kalau tidak kata Allah tidak akan menang. Nah, maka nanti kita mesti harus betulkan tauhid kita.
apalagi di bulan Rajab. Maka Allah melarang, fala tazlimu, jangan kalian zalimi diri kalian. Pertama, zalim kepada Allah. Nah, jadi jangan nanti bertanya yang menang pilpres kepada kucing, Pak. Ada yang nanya sama ayam. Kira-kira kalau bisa kucing tuh sama ayam tuh ngomong, bongak lah kalian kata ayam. Bayangkan, ditengok di media sosial. Orang memprediksi yang menang pakai ayam, pakai lintah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang dilarang. Fala tazlimu, jangan kalian menzalimi diri kalian. Pertama, kalian zalim dengan Rabb kalian. Maka tak boleh. Termasuk zalim terhadap diri itu adalah memegang sesuatu benda yang diyakini akan memberikan kekuatan. Contoh Bapak pedagang. Asal Bapak berdagang, pagi pergi berdagang ikan, Bapak selalu membawa minyak gajah. Kata istrinya, bang, jangan lupa kau minyak gajah, lupa bang. Dibawa minyak gajah. Maka di Riau ini paling banyak gajah mati, Pak. Karena banyak orang-orang pedagang cari minyak gajah. Satu orang Bapak, alhamdulillah, beliau sudah berangkat melaksanakan ibadah haji, Pak. Kalau secara Islam sudah lengkap sempurna rukun Islamnya, dia panggil saya, Ustaz kesini Ustaz. Apa Pak? Ada barang mantap. Apa barang Pak? Ini dekat-dekat, tahu orang nanti dibukanya dompetnya. Rupanya Bapak itu memiliki apa Pak? Alis mata harimau yang begitu. Ini untuk apa Pak? Mantap Ustaz. Kalau dibawa menghadap gubernur, gubernur takut. Dibawa menghadap bupati, bupati takut. Saya berpikir, ngapa ndak harimau asli aja Pak, kata saya. Cari harimau asli satu, bawa ruangan gubernur. Ndak sampai dan proposal Pak, kata. Sejak itulah Pak Haji itu tak ramah lagi dengan saya, Pak. Karena ini sebuah kezoliman. Jadi kalau ada bapak-bapak yang malam ini masih memegang kulit harimau, buanglah. Buang. Jadi kesirikan itu akan berakibat fatal menjelang kita meninggal dunia. Waktu kuliah dulu saya dipanggil rumah sakit Tabrani lah. Orang Medan, Ustaz bisa ke rumah sakit. Ngapain Pak? Ini datuk kami ini Ustaz udah 2 bulan enggak mati-mati, payah matinya kan. Udah dibuka atapnya 2 kodi, masih belum juga mati kan. Kan orang-orang dulu kan seperti itu. Dibuka sekodi juga belum, dibuka semuanya Pak. Belum juga mati. Inilah parahnya akibat melakukan kezaliman kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Maka boleh-boleh syirik. Kalaupun nanti bapak-bapak nanti memiliki istri yang durhaka, yang melawan, yang tak boleh suaminya pegang duit 1.000 rupiah pun, kan bingung juga suami itu. Disetor kan dapat duit, umpamanya uang petak 3 juta, 3 juta 100, ini 3 juta 100 mana kata istrinya, diminta semuanya. Bingung suaminya, dapat pula istri keturunan Abu Lahab katanya. Jangan sesekali berangkat ke dukun Bapak untuk mengobati istri. Karena sebagian orang karena tak tahan diuji dengan istri, dia datang ke dukun. Kata dukun, ini orang yang taubat nih Pak. Ambil nanti air teh, masukkan ini darah 1 tetes, ambil kuku, kasihkan sama istri. Ini bentuk kezaliman yang sangat luar biasa. Ini jangan mau dibuat seperti itu. Apalagi melakukan itu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kezaliman pertama. Kemudian yang kedua, ada zalim itu zalim kepada manusia. Kata Nabi, az-zulmul lazi la yughfar. Kezaliman yang tidak bisa diampuni oleh Allah, karena ini menyangkut kezaliman kepada manusia. Jadi datang pertanyaan. Jadi Ustaz, kita dizalimi orang, boleh tak mendoakan orang itu, mendoakan buruk orang? Kira-kira ibu-ibu lah. Ibu-ibu dizalimi tetangga,
dituduh suami ibu mencuri mangganya sebelumnya 2 goni. Dibawalah polisi suami ibu, padahal suami ibu tidak mencuri, ibu dizalimi. Kira-kira boleh tidak mendoakan orang itu, mendoakan buruknya? Boleh tidak, Bu? Ibu-ibu enggak. Kalau bapak boleh enggak? Ketika kita dizalimi, boleh enggak kita mendoakan orang itu? Ternyata dalam Islam boleh, Pak. Artinya boleh mendoakan ketika kita dizalimi. Siapa contohnya? Sa'ad bin Abu Waqqas. Maka kalau Nabi kan beda iman Nabi dengan iman sahabat. Kalau Nabi sampai berdarah tubuhnya itu, kakinya berdarah ketika di Taif, Nabi tidak mendoakan buruk. Nabi tetap doakan yang baik-baik untuk orang Taif. Masuk Islam suruh orang Taif dibuatnya. Kalau diri pribadi, badan yang luka berdarah, Nabi biasa. Tapi kalau agama dilecehkan, nah, Nabi baru berdoa. Kalau kita tidak, terbalik. Kalau gigi patah kelahi, selesai lah masuk penjara orang. Tapi kalau agama dilecehkan, biajolah. Ini akan merusuhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini beda kita dengan Nabi. Kalau Nabi agama, baru dia mengamuk. Tapi kalau pribadi dia biasa saja. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi yang kedua kezaliman itu zalim terhadap manusia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah mencuri tanah. Berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas, apa doa kepada Allah? Butakan orang memfitnahku ya Allah. Buta, Pak. Sampai meninggal dunia orang memfitnah itu buta. Bayangkan. Maka kata Allah, aku tidak menzolimi manusia, menzolimi siapapun, maka juga aku haramkan kalian untuk menzolimi manusia lagi. Maka ada 2 doa yang tidak ada hijab. Tak ada hijabnya, tak ada penghalang. Mau Islam atau tak Islam ya, itu 2. Durhaka dengan orang tua, itu tak berhijab. Kontan itu azab di dunia. Yang kedua, orang yang dizolimi, itu doanya kontan dibalas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingat-ingatkan hati-hati terhadap doa-doa orang terzolimi. Nah, maka 2 ini bahaya. Maka waktu khutbah Jumat kemarin saya di akhir tiris, saya ingatkan bagi penyelenggara pemilihan umum, hati-hati terhadap kezoliman. Hati-hati. Bagi Panwas kah namanya, PPK kah namanya, PPS kah namanya. Ketika nanti kita memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang, apakah habis urusan situ? Tidak. Ada yang seminggu setelah itu, ada yang sehari diturunkan azab oleh Allah, ada sebulan, ada menjelang mati, ada mau dikuburkan. Itu sudah banyak contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, dia butalah suaranya, Pak, karena memfitnah. Inilah bahayanya ketika kita menzolimi di muka bumi Allah ini. Kontan dan mustajab doa orang yang terzolimi. Maka kita sebenarnya mesti harus sampaikan dakwah ini kepada keluarga, kepada kawan-kawan kita. Hari ini kan orang tak takut lagi, Pak. Padahal kontan balasan dari Allah. Bukankah Allah telah menengokkan kisah Kemal Atatürk, seorang presiden, mantan presiden Turki, yang melakukan kecurangan, yang tidak melakukan keadilan, yang tidak menerapkan hukum di Turki sana? Apa azab baginya ketika di dunia? Bumi tidak menerima jasadnya, Pak. Telah mati, bumi tidak menerima. Bingung orang Turki itu. Akhirnya dicorlah tubuh jenazahnya itu di atas tanah, dicor, Pak. Dikasih batu-batu besar baru dicor, Pak. Itu pun masih mengeluarkan bau busuk. Telah mati masih mengeluarkan bau busuk. Inilah mesti kita hati-hati. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita tengok orang banyak tak lagi takut melakukan kezaliman. Contoh, ada pembukaan pekerjaan. Contoh di sini membuka di Pekanbaru ini penerimaan pengawas pemilu.
Contoh, dibuka PPK, dibuka program ini, pekerjaan ini. Anak kita cerdas, Pak. Dari SD juara, SMA juara, S2 juga masukkan. Ketika masukkan bahan, tak lulus. Yang lulus, maaf cakap, anak-anak tamat SMP. Anak SMP tanya sama S2, lulus bang? Enggak. Abang enggak ada ordal katanya. Enggak, ordal itu orang dalam bang katanya. Maka dia tak lulus. Yang S2 ini berdoa kepada Allah. Seperti diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, ketika seorang nenek tua dirobohkan gubuknya oleh seorang raja. Ini kata Imam Al-Ghazali, dulu hidup raja yang kaya raya, istananya bagus, tapi di luar istana ada seorang nenek ngasih kayu, dibuatnya gubuknya. Siang dia tinggalkan karena malam tempat dia tidur. Kecil gubuk. Ketika raja berkeliling istana, nampaklah sebuah gubuk yang mengganggu keindahan istana. Robohkan, kata sang raja. Dirobohkan. Sang nenek datang, nampaklah tempat tidurnya itu sudah dirobohkan. Tempat tidurku, gubukku roboh di saat aku tidak ada. Di mana engkau ya Allah? Hanya itu saja yang disampaikan nenek tua tadi. Di mana engkau ya Allah? Pada waktu yang sama Allah perintahkan malaikat menghancurkan istana beserta isinya karena doa orang yang terzalimi. Kontan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang kontan itu satu hari itu, ada seminggu, ada menjelang mati. Jadi sempatlah kita nanti Pak menjadi orang atasan, kita jadi penguasa. Orang-orang hebat, orang-orang jujur masuk, orang-orang pintar tak lulus. Berdoa orang-orang ini, ya Allah, kata anak orang-orang yang cerdas, yang pantas dia lulus, cabut kebahagiaan ya Allah dalam rumah tangga. Demi Allah Pak, itu kontan doa itu dijawab oleh Allah Pak. Kan hari ini kan susah orang cari kebahagiaan. Bingung orang cari kebahagiaan hari ini. Cari kebahagiaan ke Sumatera Barat, datang pula longsor, hilang kebahagiaan. Cari pula ke Sungai Hijau, rupanya air tak hijau lagi, sudah laqawuh pula air. Jadi bingung. Di seandainya Bapak Ibu diamanahkan menjadi atasan apapun, jangan sesekali melakukan kezaliman. Kalau kita dizalimi Pak, ngadu kita dengan polisi, paling hukuman di dunia sebentar. Maka takutlah kepada manusia yang terzalimi, dia tidak ngadu dengan polisi, dia tidak ngadu dengan hakim, dia hanya ngadu dengan Allah. Di mana keadilanmu ya Allah? Maka hati-hati. Kalaulah kita zalimi satu kabupaten, Pak, bayangkan, berdoa satu kabupaten, itu bahaya. Kalau yang kita zalimi satu negara, rakyat, seluruh satu negara dihianati, berdoa Pak, malam satu malam, tahajud serentak seluruh Indonesia, ya Allah, itu bahaya. Ini yang kita takutkan, maka hati-hati. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang termasuk tim-tim sukses yang membagikan beras dan duit, mulai malam ini ambil SK, kasih sama calon-calon caleg ber. Kenapa dicari Pak? Takut kami dengar ceramah Ustaz tadi malam tuh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kezaliman yang langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kontan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka diceritakan oleh ustadz yang kita kenal dengan ustadz akhir zaman, orang Sumatera Barat. Kan ada ustadz akhir zaman kan, Zulkifli M. Ali. Ini kezaliman seorang ahli ibadah di Kabupaten 50 Kota dalam ceramah beliau. Dari jam 2, jadi dari jam 2 siang itu sudah dimasukkan jenazah itu ke dalam liang lahat, tak masuk-masuk. Sudah ditambah kiri kanan, dicangkul lagi, masuk lagi, tak masuk. Sampai setengah 6, tak mau juga masuk. Ada dipaksakan, udah seperti ini agak bongkok, dipaksakan masuk Pak. Karena hari sudah mau tenggelam matahari. Jadi sakat bertanya dengan masyarakat di situ, kok terlalu payah untuk memasukkan ke dalam liang lahat. Ternyata waktu hidup itu
longgar terhadap perkara hutang, masalah tanah menanah ini. Pada ahli ibadah yang meninggal, taat, tapi urusan muamalah itu diremehkan. Beli tanah sini tak selesai, tanah diambilnya. Ini bahaya. Termasuklah kata Nabi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, ini akhirat nih. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, sibron itu sejengkal, maka Allah lilitkan 7 lapis tanah di hari kiamat. Nah, kan hari ini kan orang tak lagi takut, Pak. Sudah jelas ada surah orang tahun 1970, dia baru punya surat, Pak. Yang penting ini punya kita, yang penting kita pengacara ada. Besok di hari kiamat dililitkan, nanti di hari kiamat. Maka hati-hati terhadap kezaliman. Itu kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka ba'dahin dalam hadis Nabi, ba'dahin itu apa? Nanti, kata Allah. Nanti itu Allah tidak berjanji hari ini dizalimi, hari ini dibalaslah. Maka mesti harus berhati-hati terhadap kezaliman ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk zalim dalam berumah tangga. Jadi bapak-bapak jangan zalim kepada istri. Ada suami itu yang zalim kepada istri, ada. Tak pernah istrinya megang duit 1000 koyak pun tak ada. Istri hanya disuruh tukang masak, belanja ke pasar suami, cari duit suami. Wah, masaklah kan. Maka istrinya kurus, ditanya, ngapa kak kurus kan? Nak lu megang kau doang kan? Nak doang kan? Itu zalim nama suami kayak gitu. Jadi kalau di rumah suami itu ketua dia juga, sekretaris dia juga, bendahara dia juga. Istri yang hilang, badan istri seminggu hilang 3 kilo. Itu ada tuh, Pak, suami yang zalim kayak gitu. Sempat kita di luar kota, anak mungkin kecelakaan, duitnya mana? Dan ada juga dalam rumah tangga itu istri pula yang zalim. Tak boleh pula suami megang duit. Berapa mau dapat? Setor seluruhnya, setor. Untuk rokok saja harus buat proposal suaminya. Rokok 2 batang nih, pakai proposal kepada istri tercinta. Hal rokok 2 batang dikasih 2000. Ini istri yang zalim nih. Maka ketua di rumah tangga itu juga boleh juga lah megang duit, bendahara istri. Jangan nanti kacau pula istri yang zalim atau suami yang zalim. Dan ada orang yang zalim terhadap anak. Ada juga orang yang zalim terhadap mengazab anak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kezaliman di mana pun. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi datang seorang kepala desa mengadu kepada kami. Apa yang diadunya, Pak? Ustaz, selama masjid kami berdiri, Ustaz, pengurus masjidnya, Ustaz, ini kisah nih kepala desa datang, hampir 4 pengurus masjid sebelum meninggal dunia bangkrut total seluruhnya, Ustaz, usahanya. Yang berdagang habis dagangannya. Kami tanya, kok bisa, Pak? Ketika jadi pengurus masjid, menjadikan duit masjid modal usaha dagangannya. 4 orang semenjak saya itu, Ustaz, tidak ada yang selamat satu. Ternyata mengakulah waktu saya ceramah seperti ini, nunjuklah seorang ibu-ibu belakang. Apa yang dia menunjuk? Ustaz, apa yang mesti saya lakukan? Mengapa, Bu? Kata saya. Suami saya waktu pengurus masjid dulu, Ustaz, memang dipakainya uang masjid, Ustaz. Tapi tidak dimakannya, Ustaz. Tapi dipakainya. Zalim tidak? Zalim. Termasuk kalau kita memegang duit anak yatim. Contoh duit anak yatim ada 50 juta, kita pakai. Zalim tidak? Zalim. Karena itu bukan duit kita. Ini termasuk kezaliman seperti itu. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan pakai benar. Sehingga orang-orang tak bersalah dipindahkan, diancam-ancam. Itu bahaya, Pak. Dipanggil lah, Bapak ngajar di mana? Bapak ngajar di situ, Pak. Tolong ya, istri saya ikut, menantu saya ikut, ini 10 keluarga saya ikut. Pak bantu nanti. Kalau enggak, Bapak nanti pindah di Batang Cenaku. Ketakutan Bapak. Karena dia ancam-ancam, wa may yaqlul fa imma ya'ti yaqlul.
yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang, maka dia akan bawa kecurangan nanti di hari kiamat. Zalim di dunia, bawa kezaliman nanti di hari kiamat. Maka hati-hati menggertak-gertak orang hari ini. Mengancam-ngancam manusia itu kan sebuah kezaliman. Hati-hati. Jangankan mengancam manusia, mengancam hewan korbannya tak boleh. Ini kerbau. Nah, bapak asah depan kerbau itu pisau. Rasolah diambil kok. Itu tak boleh. Apalagi ngancam-ngancam orang. Ini adalah sebuah kezaliman. Maka pas masuk kita pada bulan haram, maka dilarang oleh Allah kita untuk melakukan fala tazlimu fi anfusakum. Jangan melakukan sebuah kezaliman. Kan hari ini kita nampak di mata kelas sendiri. Nampak kan ketidakjujuran di dunia ini, kan banyak kita tengok ketidakadilan banyak di depan mata. Jadi bagaimana sikap kita Ustaz ketika menghadapi hidup penuh dengan fitnah seperti ini? Fir'aun mati, udah lama mati, tapi manusia yang berperangai Fir'aun masih hidup. Fir'aun itu telah mati, tapi orang yang memiliki perangai seperti Fir'aun itu masih ada, Pak. Dulu tuh Fir'aun kan memaksakan kehendak. Kalian kata Fir'aun wajib bertuhan kepada saya. Siapa yang melawan, Pak? Hanya Nabi Musa. Maka ketika kita hidup di zaman fitnah, mungkin ada perangai manusia seperti Fir'aun, jadilah Nabi Musa yang tidak pernah takut dengan Fir'aun. La takhafanna min zi sultan. Jangan kalian takut dengan penguasa. Jadi Nabi Musa itu justru menghadapi Fir'aun bukan menggalakkan kekuatan. Ini saya lempar nanti ini. Nabi Musa hanya berdoa, Pak. Menghadapi Fir'aun yang zalim, doanya apa? Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi menghadapi orang zalim justru doanya, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Maka kalau lapang dada kita, Pak, ketika kita dizalimi, itu justru doa lebih cepat, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah keadilan di negeri yang kami cintai ini ya Allah. Jadi doa. Tidak ada yang paling kekuatan umat yang kuat itu kecuali doa. Maka jangan kita pernah pesimis dalam hidup. Artinya pesimis itu yang benar mesti kita benarkan. Jangan dibalik-balik. Bisa Allah menangkan manusia yang benar, Ustaz, walaupun sedikit. Bisa. Waktu perang Badar, umat Islam tinggal sedikit, Pak. Cuma berapa ratus orang, belum beribu orang. Siapa yang menang? Umat Islam yang menang. Datang pertolongan dari malaikat. Jadi rupanya hari ini, mengapa Amerika Serikat itu tidak mau memerangi negara-negara yang tidak patuh kepadanya? Kenapa dia tidak mau sendiri, mau koalisi? Ternyata kontan dibalas oleh Allah. Berapa banyak tentara-tentara Amerika setelah membunuh orang Islam di Afghanistan, di Irak, pas sampai pulang, Pak, ada yang gila, ada yang stres, Pak. Tak bisa diobati oleh orang Amerika. Bayangkan. Maka yang zalim baik Islam atau tak Islam, dia kontan. Tapi ini ditutup-tutupi. Ribuan, Pak, tentara Amerika itu yang gila, Pak. Bayangkan. Jadi kalau ditengok mana banyak orang gila di Indonesia dengan Amerika, lebih banyak Amerika orang gila. Tentara itu gila dibuatnya. Ketika membunuh orang tidak bersalah dibunuh. Ada yang stres, ada yang ketakutan. Termasuk tentara yang membunuh-bunuh orang Palestina itu ditutupi. Karena Allah itu adil, Allah itu adil. La usarrannaka, justru kata Allah, sungguh kami akan menolong kalian. Yang dizalim itu akan kami tolong, kata Allah. Nah, maka hati-hati. Jadi setiap kezaliman yang kita lakukan itu berbeda-beda azab yang Allah berikan. Maka jangan kita pula yang nanti yang menafsirkan. Sianun contoh stroke ringan, jangan kita pula ini gara-gara nyuri sandal nih. Nah, jangan. Kadang-kadang manusia itu itulah pintarnya dia pula yang menafsirkan. Kemudian kalaulah kita pernah dizalimi, doakanlah dengan doa yang agak baik. Jangan nanti contoh Bapak
berangkat sholat di Masjid Ar-Rahim, hilang sandal. Sandal itu sandal Jepang nih bawanya. Apa doanya? Ya Allah, terbakarlah rumah orang yang kan tidak aja tuh. Sandal yang hilang minta rumah orang terbakar. Nah, jadi kalau ingin mendoakan, ya Allah, Engkau yang Maha tahu hukumannya apa yang terbaik bagimu, ya Allah. Itu aja. Allah lebih Pak tahu. Ini tak seimbang, Pak. Sandal hilang, rumah minta terbakar. Termasuk hati-hati ketika lampu PLN mati. Bapak sedang mendoa di rumah, lampu PLN mati. Banyak masyarakat yang langsung menyalahkan orang PLN. Ya Allah, mati juga orang PLN, ya Allah. Padahal kayu tumbang, bukan orang PLN yang matikan. Itu dosa manusia yang banyak juga, Pak. Ada orang PLN malam ini hadir. Minta maaf sama orang PLN. Itu memfitnah orang PLN. Jadi kezaliman itu banyak. Ada orang yang zalim dengan lidahnya, ada orang yang zalim dengan tangannya, pakai pena dirubah-rubah, termasuk menusuk-nusuk dalam perahu daerah terpencil, ditusuk-tusuk kertas. Padahal dah ini zalim. Ini ya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka ingatkan kita, ingatkan anak-anak kita, jangan zalim. Apalagi di bulan haram. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka tidak ada hadis khusus kalau kita masuk bulan Rajab, puasalah kalian tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, tak ada. Yang dibaca oleh para ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban, itu bukan hadis, itu hanya doa. Nah, karena ada itu boleh saja, siapkan berdoa dan meminta kepada Allah agar kita diberkahi ketika hidup pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Jadi orang-orang terdahulu saking tidak sabarnya, Pak, saking semangatnya Ramadan datang, Rajab sudah berdoa. Maka untuk memperoleh Lailatul Qadar itu sudah dimulai di bulan Rajab, mempersiapkan diri, puasa, memperbanyak puasa, sholat malam, bersedekah, itu sudah dimulai. Jadi orang yang ingin mendapat Lailatul Qadar bukan dimulai startnya di awal Ramadan, enggak. Di Rajab itu sudah mulai. Minta maaf dengan orang, mulai memperbanyak amal-amal ibadah pada bulan yang haram ini. Jadi tidak ada tanggal 1 Rajab puasa akan didahulukan masuk surah 700 tahun, itu tidak. Itu tidak ada jumpa hadis yang sahih tentang itu. Maka memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena beribadah pada bulan haram dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang terdahulu itu masuk bulan Rajab banyak mendoakan orang. Banyak membawa orang ke rumahnya untuk makan, untuk acara mendoa. Dulu seperti itu. Termasuk dulu tuh jamaah berebut membawa ustadz makan di rumahnya. Nah, di sini belum ada yang berebut nampaknya. Jadi maka di Kambar tuh Pak Ustadz Bom marah sama masyarakat Kambar. Dulu seperti berebut orang, Pak. Sekarang enggak. Pulang Ustadz, yuk kita pulang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika Allah hidupkan kita pada bulan Rajab, bulan haram ini, tentu ada hikmahnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan kita besok. Hari ini akhirat cerita, dunia nyata. Besok setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat yang nyata. Mudah-mudahan ada hikmah taufik kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.